Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Salam satu hobi, dimana ketika menyalurkan hobi selalu jaga keamanan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu unit yang saya punya gitu ya. Kira-kira unit apa? Saya buka dulu. Sudah bisa lihat kan? Sudah terlihat. Oh iya, masih saya ikat. Saya ingatkan ketika menyimpan memang harus dalam keadaan safety ya. Oke. Sudah mulai terlihat. Jadi ini unit gaman ya. Gaman taktikal. Salah satu unit andalan saya yang memang sudah sedikit saya oprek gitu ya. Saya berdirikan dulu. Oke, bisa dilihat ini unit gaman taktikal ya, yang sudah saya oprek, dimana ini made in Indonesia, ada nomor serinya, produksi dari IRA Belco ya, yang dibuat di pabrik. Nah ini yang buat mahal unit ini ya sebenarnya nih, Pindad Engineering Indonesia gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dimana unit taktikal gaman versi kedua ini merupakan unit yang sedikit berat kalau menurut saya gitu ya, karena part-partnya semuanya sangat tebal dan terbuat dari besi dural ya. Nah ini popornya di sini dari dural, yang dimana bisa kita safety, bisa kita atur maju mundurnya ya. Terus ini juga bisa kita naikkan. Nah bisa kita lihat ya chambernya. Nah, chambernya ini blok monolite, relnya pakai rel Picatinny tambahan tapi ya, di skrup di atas. Terus kalau untuk kokangannya nih kita coba. Sebenarnya kokangannya empuk sekali ya. Ini agak susah nih karena saya buat videonya sendiri nih. Ini ada safety locknya ya. Kita buka, kita cancel lagi. Sebenarnya gitu ya, unit gaman ini, ketika kita membeli unit ini, kita ini sebenarnya dapat di sini ya untuk pemanjang ya. Tapi karena unit saya sudah ada ini plenum valve dan plenum tabung, jadi saya lepas. Nah dulu awalnya ketika saya membeli unit ini tutup valve-nya, dia rata oleh chamber. Nah di sini ya letaknya ya, masuk ke sini, dia rata di sini gitu ya. Dan ini juga ada adapter drat luar dari chamber menuju ke tabung bocapnya gitu ya. Ini letaknya di sini. Namun ketika saya pesan kan saya ingin menambahkan regulator gitu ya. Dan regulator ini maka saya pesan juga lah di tokonya langsung, yaitu adaptor untuk regulator. Nah ternyata setelah saya pasang, saya sedikit kecewa gitu ya, karena dratnya ini memang bagus PNP, tapi koclak, kalau bahasa saya kocak dengan regulator yang saya miliki ini gitu ya. Jadi terpaksa saya buatkan regulator sendiri, adaptornya yang kita sekarang ruang ledaknya cukup besar, sekaligus saya buatkan tampungan udara di valve-nya gitu. Nah ini unitnya sedikit panjang ya, karena menggunakan tabung 500 cc, larasnya juga panjang gitu ya. Nah sebelumnya larasannya ini bawaan dari IRA Belco langsung,
yang panjangnya sekitar 45 sentian gitu ya. Karena sekarang lagi zamannya pakai slug ya, jadi saya ganti larasnya sedikit panjang, Polymac alur 6, karena saya main long ring ya untuk unit ini. Jadi sebenarnya unit ini untuk unit nyanggong saya gitu ya, enak untuk nyanggong. Nah ini saya menggunakan Regal paintball disc Jerman dengan output berapa ini, 2100 ya, hampir 2000 PSI ya, 2050 lah PSI. Nah sebenarnya di samping chamber ini gitu ya, awalnya dia mini coupler ya, sebelah sini mini coupler. Nah yang sebelah sini dia pakai ini manometer bawaan aslinya ya, tapi karena saya sudah menggunakan regulator paintball, jadi saya lepas lah untuk mini couplernya, jadi saya gantikan mano. Nah sebenarnya ini salah satu yang saya tidak suka gitu ya, kenapa harus menggunakan mano di dinding chamber gitu ya. Jadi dia memang sedikit mengurangi ketebalannya gitu ya di dindingnya gitu. Saya lebih senang pakai mano yang di bawah atau di depan valve sini gitu ya. Nah unit ini sudah saya bore up sebenarnya ya, karena sebelumnya ruang tampungnya sangat kecil sekali, makanya saya tambah plenum, saya bore up sehingga sesuai dengan keinginan saya gitu ya, kita main long ring. Nah ini saya pakai telenya Markul, pembesarannya 4 sampai 16 kali 44 SFF FFP ya, dan terus airnya berdasarkan settingan power dan laras yang saya punya, saya menggunakan ini mimisnya JSB Knockout 13,43 gram. Nah, di standarnya ketika kita membeli unit ini, kita dibonusi oleh 2 magazin rotary, 2 buah dan 1 buah single shoot. Nah, kemarin saya sedikit menambah beberapa part gitu ya. Ini peredam Irabel juga, OD28. Ini saya pasangkan di depan. Jadi jika ada yang ingin bertanya tentang unit ini, sharing ya, silahkan nanti bisa langsung komentar aja di kolom komentar. Nah ini kemarin sudah saya zero dan sudah saya otak-atik menggunakan mimis JSB Knockout 13,43 grain, main di power 940. Masih sangat mudah untuk mendapatkan grouping sebesar uang 1000 ya, di jarak 125 meter gitu ya. Nah ini karena saya tidak main turret, saya main dot ya, jadi saya catat di sini supaya memudahkan saat kita cepat melihat target di jarak berapa gitu ya. Nah kalau dari segi kokangannya ini sangat mudah ya. Ini saya kokang. Kokang tuh mudah sekali, memang agak keras karena oh iya,
kalau bawaan aslinya gitu ya, dia menggunakan per hammer bulat Misumi dan per valve bulat Misumi. Pada kesempatan ini sudah saya ganti juga ya, menggunakan per Misumi warna krem dan warna biru muda gitu ya. Ya, nah di sebelah sini ada setelan power gitu ya. Nah setelan power di sini sangat minim sebenarnya, dimana minim dalam gerakannya gitu ya. Jadi kadang-kadang sedikit sulit untuk menyeting powernya gitu. Kemudian nah ini ada safety lock gitu ya. Ini safety lock ini ketika tekan ke sana, ini ke lock, kita tekan ke sini. Nah ini baru bisa fire ya. Sebenarnya seperti buntung ya. Aslinya kan unit ini punya tambahan ini nih. Tambahan ini di sini gitu ya. Tapi menambah bobot dan tidak ada fungsinya juga, jadi saya lepas gitu ya. Nah sekian untuk review unit Gaman V2 saya. Kita sama-sama hobi sharing kekurangan dan kelebihannya. Saya juga masih sama-sama belajar. Jadi jika ingin ada masukan silahkan di komentar. Jika ada yang ditanyakan, sebisa mungkin saya jawab dengan pengalaman yang saya pernah dapatkan selama menggunakan unit ini. Sekian untuk videonya. Salam laras, salam sehat, dan salam safety. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.